Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya kita akan Ibu kasih tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian relasi dan cara menyatakan relasi, serta pengertian fungsi atau pemetaan. Nah, sebelum mengenal tentang relasi, yuk simak cerita berikut. Pekan depan di SMP IT As-Salam akan diadakan piknik bersama. Karena khawatir tidak sempat membawa bekal, beberapa anak memesan makanan ke Rosyid. Rosyid itu salah satu siswa yang menjual makanan. Oleh karena itu, Rosyid mendata makanan pesanan teman-temannya. Nah, yang memesan ini ada Hafid, yang memesan soto dan perkedel. As'ad memesan rawon dan tempe goreng. Jamal memesan soto, Ahmad memesan rawon, dan Zain memesan martabak. Nah, kemudian Rosyid menuliskan data pesanan makanan tersebut menjadi dua himpunan. Himpunan pertama berisi nama teman-teman Rosyid, dan himpunan kedua berisi menu makanan yang mereka pesan. Kurang lebih himpunannya seperti ini. Nah, jadi himpunan pertama itu isinya nama teman Rosyid yang memesan makanan kepadanya. Tadi ada Hafid, As'ad, Jamal, Ahmad, dan Zain. Dan himpunan yang kedua berisi makanan yang mereka pesan, yaitu soto, perkedel, tempe goreng, rawon, dan martabak. Nah, Hafid tadi itu kan memesan soto dan perkedel. Jadi di sini ada hubungan dari Hafid ke soto dan perkedel. Kemudian As'ad memesan tempe goreng dan rawon. Jadi dari As'ad ada tanda panah ke tempe goreng dan rawon. Jamal memesan soto, maka dari Jamal ada tanda panah ke soto. Ahmad memesan rawon, dan Zain memesan martabak. Nah, kalau kita lihat, dua himpunan ini sepertinya sebenarnya tidak ada hubungan ya. Yang satu cuma nama-nama teman Rosyid, dan yang satunya itu nama makanan. Nah, tapi karena mereka ada tanda panah, ini artinya mereka punya hubungan. Hubungan dalam matematika itu disebut dengan relasi. Nah, relasi dari dua himpunan ini itu apa? Yaitu memesan. Nah, karena di sini ada kata memesan, maka dua himpunan ini sudah termasuk relasi. Artinya, bisa dibaca Hafid memesan soto. Kemudian karena Hafid ada dua cabang, berarti Hafid memesan perkedel. Nah, itulah yang disebut dengan relasi dalam matematika. Nah, jadi pengertian relasi itu apa? Pengertian relasi adalah relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Jadi relasi itu adalah aturannya. Jadi yang kalau kita kembali, nah yang Ibu lingkari ini adalah merupakan relasinya. Jadi relasi dari dua himpunan ini apa? Memesan. Memesan adalah relasinya. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara menyatakan relasi? Jadi sebenarnya relasi itu bisa dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah. Diagram panah seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu berupa dua diagram yang dihubungkan dengan tanda panah. Ini ada diagram A, ada diagram B, kemudian dihubungkan. Ini namanya cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Sedangkan dengan ada cara lain, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan atau HPB, yaitu dengan menuliskan masing-masing anggota. Jadi dimulai, karena himpunan itu kan dimulai dari kurung kurawal. Kemudian Hafid kan memesan soto, berarti Hafid, soto di dalam tanda kurung. Kemudian Hafid juga memesan perkedel, berarti ada lagi Hafid, perkedel. As'ad memesan perkedel, berarti As'ad, perkedel, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, cara menyatakan relasi adalah dengan diagram Kartesius. Nah, ini akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah dengan diagram panah. Nah, dengan diagram panah, kita punya dua himpunan. Himpunan pertama itu himpunan A yang isinya 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan yang kedua adalah B yang isinya 15, 18, 20, 24, dan 30. Relasinya apa? Relasinya adalah faktor dari. Nah, kita buat relasinya. Kalau faktor dari berarti artinya anggota A yang merupakan faktor dari anggota B.
Contohnya, 2 itu kan faktor dari 18, berarti kita hubungkan 2 ke 18. 2 ke 18. Kemudian 3 itu juga 2 itu faktor juga dari 20, berarti 2 juga ke 20. 2 juga faktor dari 24, berarti 2-nya ke 24. Kemudian 2 juga faktor dari 30, berarti 2-nya ke 30. Gini. Nah, kemudian 3. 3 itu faktor dari berapa? 3 itu faktor dari 15. Kita ganti warnanya ya. Nggak usah, wes. 3 itu faktor dari 15. Kemudian 3 juga faktor dari 18. Dan yang terakhir, 3 faktor dari 24. Kemudian 3 itu faktor dari 30. Ganti warna ya, biar nggak. Nih, 4. 4 itu faktor dari 20 dan 24. Faktor dari 20 dan 24. 5 itu faktor dari 15. Kemudian dan 20. Dan juga 30. Kemudian 6 itu faktor dari 18 dan 6 itu faktor dari 18. Kemudian 6 juga faktor dari 24. Dan 6 juga faktor dari 30. Maksud faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi. Jadi 2 itu bisa membagi 18, bisa membagi 20, bisa membagi 24, bisa membagi 30. Jadi 2 itu faktor dari bilangan-bilangan itu. 3 itu bisa membagi 15, 18, 24, dan 30. Berarti 3 dipasangkan ke bilangan-bilangan itu. Nah, ini merupakan cara menuliskan relasi dengan diagram panah. Selanjutnya adalah himpunan pasangan berurutan atau HPB. Nah, kita punya diagram panah seperti ini. Isinya 2 diagram. Yang pertama A, itu isinya 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua B, isinya 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian relasinya adalah 2 kali dari. Artinya, 2 itu adalah 2 kali dari 1. 4 adalah 2 kali dari 2. 6 adalah 2 kali dari 3. Nah, cara menuliskan himpunan pasangan berurutannya bagaimana? Ya, kita tuliskan 2 itu kan tadi dipasangkan dengan 1, berarti di sini 2,1. 4 dipasangkan dengan 2, berarti 4,2. 6 dipasangkan dengan 3, berarti 6,3. Ingat ya, kalau himpunan pasangan berurutan itu harus terurut. Jadi 2,1 itu tidak sama dengan 1,2. Jadi harus tepat. Yang pertama itu adalah himpunan yang awalnya kan A, dari A ke B. Berarti yang awal ini kan 2, 4, 6 itu kan yang awal. Itu berarti anggota himpunan A, sedangkan yang terakhir itu adalah anggota himpunan B. Insya Allah kalian sudah paham ya. Nah, yang terakhir adalah dengan diagram Kartesius. Nyatakan HPB berikut dalam diagram Kartesius. Jadi ini diketahui HPB-nya. Sofia itu berpasangan dengan biru. Lia berpasangan dengan hitam. Mariam berpasangan dengan merah. Dan Ica berpasangan dengan hijau. Nah, diagram Kartesius itu kita gambar dulu ininya. Garis sumbunya. Ada sumbu yang mendatar, juga ada sumbu yang vertikal. Yang mendatar itu adalah himpunan asal atau yang depan. Yang depan ini kan nama anaknya, Sofia, Lia, Mariam, dan Ica. Berarti di sini kita kasih keterangan nama yang isinya adalah Sofia, Lia, Mariam, dan Ica. Sedangkan garis yang vertikal itu kita isi dengan nama warnanya, biru, hitam, merah, dan hijau. Nah, ini adalah kita kasih keterangan warna. Kemudian kita pasangkan, Sofia tadi suka warna biru, berarti Sofia dengan biru. Kemudian Lia suka warna hitam, berarti Lia dengan hitam. Mariam suka warna merah, berarti Mariam dengan merah. Ica suka warna hijau, berarti Ica dengan hijau. Seperti itu. Nah, selanjutnya, nih, contoh soal.
Contoh soal yang pertama, buatlah diagram panah dari ini C yang isinya 15, 18, 21, 24, dan 27 ke himpunan D yang isinya 5, 6, 7, 8, 9. Relasinya adalah 3 kalinya dari. Kita buat diagram panah. Jadi C itu asalnya, kemudian dibuat tanda panah ke D dengan relasi 3 kalinya dari. Jawabannya adalah, nah ini, kita gambar dulu himpunan asal dan himpunan kawannya. Yang pertama adalah C, isinya 15, 18, 21, 24, dan 27. Yang D, isinya 5, 6, 7, 8, dan 9. 15 itu 3 kali dari berapa? 15 adalah 3 kali dari 5. Artinya 5 dikali 3 itu hasilnya adalah 15 gitu ya. Nah, 18 itu 3 kalinya dari 6. Berarti 18 dipasangkan ke 6. 21 itu 3 kali dari 7, maaf. 24 itu 3 kalinya dari 8, dan 27 itu 3 kalinya dari 9. Maka hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, contoh soal yang kedua. Buatlah diagram panah dari G. G berarti awalnya dari G ya, yang isinya itu Bandung, Semarang, Denpasar, Jayapura, Banjarmasin, Padang, ke himpunan H. Himpunan yang nanti akan menjadi tujuan dari tanda panahnya, yaitu isinya Sumatera Barat, Jawa Tengah, Papua, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dengan relasi ibu kota dari. Jadi, relasinya itu ibu kota dari. Nah, sama seperti tadi, kita gambar dulu kita gambar dulu himpunannya. Himpunan yang pertama itu himpunan G, isinya nama kota-kota itu tadi, dan himpunan H itu yang isinya nama provinsinya, dan relasinya adalah ibu kota dari. Berarti kita cari Bandung itu ibu kota dari apa? Bandung adalah ibu kota dari Jawa Barat, Semarang ibu kota dari Jawa Tengah, dan seterusnya. Kemudian kita buat tanda panahnya jadinya seperti ini. Kita pasangkan Bandung dengan Jawa Barat, Semarang dengan Jawa Tengah, Denpasar, karena Denpasar itu kan ibu kota dari Provinsi Bali, tapi di sini kan tidak ada Bali. Berarti Denpasar tidak punya pasangan, tidak masalah, karena ini relasi. Jadi minimal ada satu saja pasangan, itu dia sudah disebut sebagai relasi. Nah, selanjutnya, diketahui himpunan P itu 1, 2, 3, 5. Himpunan Q itu 61, 62, 63. Nah, kita diminta untuk menyatakan relasi dari himpunan P dan Q itu sebagai relasi faktor dari dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Relasinya kan faktor dari. Berarti kita cari, 1 itu faktor dari berapa? 1 kan bisa membagi 61, bisa membagi 62, bisa membagi 63. Berarti 1 adalah faktor dari 61, 1 faktor dari 62, 1 faktor dari 63. Nah, dituliskan seperti ini. 1 dengan 61, 1 dengan 62, 1 dengan 63. 2 hanya bisa membagi 62, berarti 2 dengan 62. Kemudian 3 hanya bisa membagi 63, berarti 3 dengan 63. 5 tidak bisa membagi ketiganya, berarti 5 tidak punya pasangan, dan tidak dituliskan di sini. Jadi, himpunan pasangan berurutan dari relasi itu adalah seperti ini tulisnya. Paham ya? Nah, yang terakhir, contoh soal buatlah diagram kartesius dari himpunan A yang isinya 68, 72, 86 ke himpunan B yang isinya 76, 80, dan 94 dengan relasi 8 kurangnya dari. Nah, kita cari pasangannya dulu. 68 itu 8 kurangnya dari 76. Artinya, kalau dibalik ya, 76 dikurangi 8 hasilnya 68. 72 itu 8 kurangnya dari 80. 86 itu 8 kurangnya dari 94. Berarti pasangannya 6876, 7280, 8694. Kita buat diagramnya. Ingat, yang mendatar itu adalah yang asal, himpunan asal, sedangkan yang vertikal itu himpunan tujuannya. Jadi 68 dia dipasangkan dengan 76, berarti gini. Yang atas, yang vertikal itu yang tujuannya. 72
dipasangkan dengan 80. 86 dipasangkan dengan 94. Nah, kita sudah berlatih tadi contoh soal. Sekarang giliran kalian untuk mengerjakan latihan sendiri ya. Ini ada beberapa soal. Latihan 1, coba kalian kerjakan. Jadi yang pertama itu diminta untuk membuat HPB atau himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi kuadrat dari. Yang nomor 2, buatlah diagram panah. Berarti diagram panah yang digambar tadi ya. Dari himpunan C ke himpunan D dengan relasi yang pertama 3 kurangnya dari. Berarti kalian gambar 2 himpunan, kemudian panahnya itu dengan aturan 3 kurangnya dari. Kemudian digambar lagi himpunan yang kedua, sekarang relasinya 2 kali dari. Kemudian yang ketiga setengah dari. Jadi ini tuh gambar himpunannya beda-beda ya, karena relasinya beda-beda. Dan yang ketiga, buatlah diagram kartesius dari ini, P ke Q. Ingat ya, untuk yang mendatar itu adalah himpunan asal, jadi dari yang mendatar itu P, dan yang vertikal atau yang ke atas itu Q, karena dia tujuannya. Dengan relasi banyak huruf yang membentuk. Nah, sekarang kita mengenal fungsi, tadi kan sudah relasi. Relasi itu hubungan tadi ya, atau aturan yang memasangkan dari himpunan yang pertama ke himpunan yang lainnya. Sedangkan fungsi adalah, nah selain relasi dikenal juga hubungan yang disebut fungsi atau pemetaan. Tahukah kalian? Nah, sebelum mengenal tentang fungsi, yuk kita simak cerita berikut seperti yang tadi ya. Ceritanya kali ini adalah hari ini di SMP ITA Salam dilakukan pendataan tinggi badan beberapa siswa perempuan kelas 8. Melalui pengukuran didapat beberapa data tinggi badan siswa sebagai berikut. Ini tinggi badannya. Yang pertama Hodijah itu tinggi badannya 141, Malika 139 dalam sentimeter ya. Fadia tinggi badannya 138, Safira 141 dan Najwa 140. Yang kita dapat dari tabel ini kira-kira apa? Ini ya. Kita tahu bahwa yang pertama tidak ada siswa yang memiliki 2 tinggi badan. Sudah jelas ya, kalau satu orang pasti tinggi badannya 1. Jadi kalau nih Hodijah tinggi badannya 140, ya 140. Kalau dia tambah tinggi, 140-nya tidak berlaku lagi. Jadi tidak mungkin satu orang itu tinggi badannya ada 2. Yang kedua, tidak ada siswa yang tidak memiliki tinggi badan. Pasti dia punya tinggi badan. Setinggi apapun dia atau sependek apapun dia, pasti dia punya tinggi badan. Oke, yang ketiga, setiap siswa hanya memiliki 1 tinggi badan. Seperti yang tadi ya. Nah, jadi intinya setiap siswa itu pasti punya tinggi badan dan hanya 1 tinggi badannya. Tidak mungkin tidak punya. Pasti punya dan punyanya pasti hanya 1. Jadi kesimpulannya apa? Relasi antara siswa dengan tinggi badannya merupakan fungsi. Nah, jadi fungsi itu apa sebenarnya? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi fungsi itu juga termasuk relasi. Tapi dia khusus. Kenapa khusus? Karena setiap anggota himpunan A itu pasti punya tepat satu pasangan dengan anggota B. Langsung kita buat contohnya aja ya. Biar nggak bingung, bedanya relasi sama fungsi apa? Ini, kalau gambarnya relasi itu seperti ini. Jadi, dari himpunan A ke himpunan B, 2 itu dipasangkan ke 3 dan 4. Tapi di sini, 3 dari himpunan A itu dia tidak punya pasangan. 4 juga tidak punya pasangan. Nah, ini disebut relasi. Relasi itu yang penting dia ada yang dihubungkan. Sudah gitu aja itu sudah termasuk relasi. Tapi kalau fungsi, syaratnya adalah setiap anggota dari himpunan asal itu harus dipasangkan. Jadi 2 harus punya pasangan, 3 harus punya pasangan, 4 harus punya pasangan. Dan pasangannya itu hanya boleh 1. Jadi 2 itu boleh ketiga. Sudah ketiga saja, nggak boleh ketiga dan 4. 3 pasangannya juga cuma 1. 4 pasangannya juga cuma 1. Paham? Jadi kalau yang relasi ini kan nyabang.
Ini nggak boleh kalau di fungsi. Kalau di fungsi itu dari himpunan asal itu hanya boleh satu. Tapi kalau tujuannya 3, ini kan dari tujuannya semua, itu nggak apa-apa. Nih, jadi setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi ini 2 itu pasti punya pasangan dan pasangannya hanya satu. 3 pasti punya pasangan dan pasangannya hanya satu. 4 pasti punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Kayak yang tinggi badan tadi ya, kita lihat lagi. Nah, ini Khadijah pasti punya tinggi badan dan tinggi badannya hanya 141. Kita lihat juga Safira itu pasti punya tinggi badan dan tinggi badannya hanya 141. Nah, Khadijah itu tinggi badannya sama kayak Safira. Boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa. Jadi itu masih termasuk fungsi. Kalau tinggi badannya yang sama itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah kalau Khadijah itu punya tinggi badan 141 dan 139. Itu yang nggak boleh. Paham ya? Nah, kemudian sudah paham tentang perbedaan relasi dan fungsi. Nah, sekarang ada 3 istilah dari fungsi. Yang pertama adalah domain. Domain itu adalah himpunan yang menjadi daerah asal suatu fungsi. Yang kedua adalah kodomain, yang menjadi daerah kawan atau tujuan. Jadi kan tadi ada 2 himpunan ya, kalau di diagram panah. Yang pertama, yang asalnya itu namanya domain. Kemudian dia kan dipanah ke himpunan yang satunya. Nah, himpunan satunya itu namanya kodomain. Ada lagi yang terakhir, range. Range itu adalah himpunan yang menjadi daerah hasil suatu fungsi. Bedanya domain sama kodomain, kodomain sama range apa? Nah, kita lihat langsung di ini. Ini kan tadi termasuk fungsi ya, karena 2 itu punya pasangan, 1 punya satu pasangan, 3 juga punya satu pasangan, 4 juga punya satu pasangan. Himpunan A itu disebut domain. Jadi anggotanya A itu 2, 3, dan 4. Kemudian mereka kan dipasangkan ke B. Berarti B itu adalah kodomain yang anggotanya 3 dan 4. Tapi 4 di sini kan dia nggak punya pasangan. Berarti range itu anggota kodomain yang punya pasangan. Jadi anggotanya range itu cuma 3. 3 saja. Paham? Nih, jadi anggota range adalah anggota kodomain yang memiliki pasangan dari domain. Jadi range itu bisa jadi sama kayak kodomain kalau anggota kodomainnya itu punya pasangan semuanya. Kalau kayak gini, ini kan semuanya dipasangkan ke 3. 4-nya kan nggak punya pasangan, berarti range-nya hanya 3. Tuh. Nah, sekarang berlatih lagi ya tentang fungsi. Latihan yang kedua adalah buka buku paketmu halaman 61. Nah, setelah itu kerjakan latihan 3.2 nomor 1 dan 2. Nah, itu kan hanya memilih ya. Jadi, yang nomor 1, manakah diagram berikut yang menunjukkan suatu fungsi? Jadi, kalian pilih dari A sampai F, itu yang termasuk fungsi yang mana, dan alasannya kenapa kok kamu bisa mengatakan kalau dia itu fungsi. Dan yang nomor 2 itu cuma menentukan yang mana yang domain, mana yang kodomain, dan mana yang range. Nah, tuliskan jawabanmu di buku tulis. Jangan lupa sertakan alasan mengapa suatu diagram tersebut disebut fungsi atau bukan fungsi. Sudah selesai, insya Allah. Mudah-mudahan bisa diterima. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.